Hari ini harusnya satu sesi ya tapi saya padatkan jadi dua sesi ya karena mungkin besok Bapak tidak lagi bisa mengajar di waktu yang sudah ditentukan karena besok sedang perjalanan menuju Asmat ya. Sehingga hari ini kita akan bahas tentang eh, regresi variabel dummy dan juga nanti analisis data time series. Dua itu yang mungkin kita akan bahas dan kita pelajari bersama ya. Mungkin kemarin sudah dikirim ya untuk jawabannya terkait eh, tugas yang dibuat ya terkait eh, uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik. Nah, soal kemarin itu yang diberikan sebenarnya untuk melatih teman-teman dan bisa membedakan antara model yang layak dapat dilanjutkan dengan model yang tidak layak itu kemarin. Jadi untuk yang eh, kasus satu ya paket A itu paket A Sesama ini apa? ya Pak Jemi bisa dimatikan ininya suaranya Pak Jemi. Pak Jemi audionya bisa di off kan biar suaranya tidak masuk Pak Jemi Iqbal. Oh, Atau mungkin siap-siap dari Bapak. dari dari kelas ya coba Yepri itu untuk ya Pak Jemi udah keluar oke. Terapa dia sudah keluar tadi ribut ya. Oke. Nanti kalau dia rame lagi nanti dimatiin aja. Oke, baik teman-teman ya. Nanti itu Pak Jemi masuk lagi nanti coba Pak Yepri dimatiin dia punya oke dia sudah merah berarti sudah mati. Oke ya jadi saya pertegas lagi terkait dengan kemarin yang dikasih contoh itu untuk materi yang sudah diserahkan ya yaitu tentang uji asumsi klasik ya. Nah, itu sudah dijelaskan, sudah dikirim. Nah, saya ulangi dulu yang untuk eh, paket A ya, yang uji asumsi klasik dulu diulangi untuk memperjelas ya. Jadi contoh kemarin itu untuk membedakan model sehat dan tidak sehat ya. Nah, paket A yang dikerjakan Yepri, Nova dan kawan-kawan di kelas ya. Ini yang disebut dengan model sehat. Jadi model sehat itu apa? Modelnya memang dari empat uji asumsi klasik itu semua bisa dilakukan, terpenuhi begitu ya. Nah, karena tugasnya kan ini, hitung persamaan regresi sudah dibuat, terus ini persamaan regresinya, terus kemudian hitung nilai prediksi dan residual. Nah ini, nilai prediksi dan residualnya ini sudah kelihatan angka-angkanya dapat ya, angka-angkanya dapat, terus kemudian nilai normalitas, hetero, autokorelasi. Ini adalah untuk uji asumsi klasiknya ya. Baru buat kesimpulan terakhir. Nah, jawabannya ini ya yang sudah dikerjakan Jeffrey. Ini kan tinggal kalikan ya. Ini di kuadra ini hanya dimasukkan angka X-nya ya. Ini dengan formula atau persamaan regresi ini dimasukkan angka X-nya ya, X-nya ini semua dikalikan dapatnya ini. Kemudian yang ini Y dikurangi hasil ini berarti ini kurang ini. 15 kurang 15 sudah dapatnya ini ya. Ini hasilnya. Ini residual ya. Nilai residual. Nah, kita lihat
setelah dianalisis ini, residualnya relatif kecil. Kenapa ini? Karena semuanya berada di bawah seputaran nol ya, nggak sampai angka satu ya, itu. Jadi relatif kecil. Terus residualnya menyebar dekat nol. Jadi ini tidak ekstrim. Kalau di sini angkanya ada 5, sekian, 5, sekian, atau 4, sekian, atau 1, sekian, ini berarti tidak berada di seputaran titik nol. Ini logikanya ya. Sehingga di sini residualnya menyebar dekat titik nol. Ini analisisnya. Terus kemudian tidak tampak pola heteroskedastisitas ya. Terus tidak tampak pula autokorelasi yang kuat. Nah, sehingga dengan demikian modelnya dipakai sebagai contoh model yang sehat. Ini untuk paket A. Kita lihat paket B yang kemarin dikerjakan sama Pak Alphonse ya. Sama juga ya. Tinggal X2, Y2, kemudian jumlah ketahuan. Nah, nanti persamaan regresinya adalah ini. 10,703 tambah 2,029 X. Nah, ini juga sama, tinggal dikalikan ya. Ini tuh ini tinggal masukkan X-nya, dapatnya ini. Nah, lihat ya, beda dengan yang ini. Kalau ini dia teratur ya, 0, 0, 0, minus 0. Nah, kalau ini dia ekstrim hasilnya. 0,2 minus 0,7, tapi dia naik 1, sampai 2. Ini tidak beraturan ya. Dia nggak berada di seputar 0 itu. Sehingga kesimpulannya residu lebih besar dan kurang stabil. Dia tidak stabil, tidak mendekati 0 tadi. Ada indikasi heteros, ada indikasi. Nah, terus normalitasnya ini meragukan. Nah, jadi model ini belum belum aman atau belum sehat. Maka keputusannya untuk harus diperbaiki seperti itu. Itu ya, ini penegasan tugas yang kemarin dikerjakan pada uji asumsi klasik. Oke. Aduh, 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 aduh. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan variabel dummy ya, variabel dummy. Setelah variabel dummy, baru nanti kita akan belajar tentang data time series. Oke. Oke, ini sekarang terkait dengan variabel dummy ya. Jadi model regresi dengan variabel dummy. Pertama, konsep variabel dummy itu dalam dalam regresi dan fungsi dalam regresi, kemudian bagaimana interpretasi koefisien untuk kategori, kemudian ada dummy trap dan cara menghindarinya, contoh kasus sederhana di Wamena, kemudian penyelesaian manual yang mudah dijelaskan. Oke, selanjutnya posisi materi dan tujuan belajar ya. Jadi setelah uji asumsi klasik, kemudian berikut kemarinnya kita bicara tentang analisis regresi linear sederhana dan juga analisis linear regresi nilai berganda. Terus berikutnya kita bicara tentang regresi variabel dummy. Mengapa topik ini penting? Ya, pertama karena banyak data manajemen memuat kategori ya, misalnya jenis kelamin ya. Jelas jenis kelamin itu kan ada dua kategori, berarti laki-laki dan perempuan. Terus berikutnya ada lokasi. Lokasi itu bisa
menyebutkan di perkotaan atau pedesaan atau lokasinya di pegunungan atau di pesisir pantai kayak gitu. Kemudian berikutnya ada status promosi atau jenis usaha. Banyak hal kategori yang memang kita tidak bisa langsung menyelesaikan persoalannya harus melalui tadi regresi variabel dummy karena ada kategorinya. Terus berikutnya regresi biasa membutuhkan angka ya. Jadi variabel dummy itu mengubah kategori menjadi kode 0 dan 1 agar bisa masuk ke dalam model harus dibedakan. Makanya misalnya kalau tadi jenis kelamin laki-laki 0, perempuan 1, itu sudah membedakan. Terus ada juga dengan kategori terpenuhi sama tidak terpenuhi misalnya. Terpenuhinya 0, tidak terpenuhi 1 kayak gitu. Jadi ada angka-angka. Terus dengan dummy, peneliti dapat membandingkan rata-rata antar kelompok secara sistematis. Jadi tujuannya menjelaskan apa itu variabel dummy, menyusun model regresi dummy untuk dua kategori dan lebih dari dua kategori, kemudian menginterpretasikan konstanta, koefisien, dan interaksi dummy secara benar, dan yang berikutnya bagaimana caranya menghindari dummy variabel yang trap. Nah, kata kunci dari materi ini adalah adanya kategori, kemudian pembanding, pergeseran intercept, dan juga perbedaan antar kelompok. Ya, seperti itu. Oke, kita dasar konsep dasar variabel dummy ya. Variabel dummy mengubah data kualitatif menjadi angka 0 dan 1. Seperti itu. Izin, izin Pak, suara nggak kedengaran Pak. Oke, kita lanjut. Maaf, Pak Lepon. Tadi ada telepon masuk, jadi Bang angkat dulu. Oh siap Pak. Ya, baik. Jadi definisi sederhananya, dummy itu satu jika suatu kondisi terjadi, dummy nol jika kondisi tidak terjadi. Ya, kayak gini. Contoh kodenya, kategorinya usaha di kota, usaha di pinggiran. Usaha di kota atau di usaha di desa itu satu nol. Ada promosi, tidak ada promosi gitu. Laki-laki, perempuan, jauh, dekat, kayak gitu-gitu ya. Jadi harus dikasih angka, dikasih kode satu nol untuk bisa diregresikan gitu ya. Nah, karena hanya dua nilai, dummy disebut juga variabel Beneka atau indikator, itu namanya. Nah, dummy ini biasanya dipakai untuk menangkap perbedaan kategori. Nah, koefisien dummy-nya itu menunjukkan berapa besar beda hasil antara kelompok satu dengan kelompok acuan nol. Nah, jika model juga memuat X kuantitatif, dummy dapat mengubah titik potong dan bahkan kemiringan garis. Ini kalau kita bikin kurvanya seperti itu ya. Oke. Terus berikut, nah, ini model umumnya untuk variabel dummy ya.
model dasarnya, interpretasinya YI sama dengan A tambah BDI plus E-nya tetap residual error ya. Nah, Y-nya variabel terikat, misalnya pendapatan atau penjualan, kemudian D-nya dummy, ya, itu D-nya D besar itu dummy, nilai 1 untuk kelompok tertentu, nilai untuk kelompok acuan. Nah, A rata-rata kelompok acuan gitu. Nah, ini kalau nanti kemudian B-nya selisih rata-rata kelompok dummy terhadap kelompok acuan. Dummy, jadi ada kelompok dummy terhadap kelompok acuan. Lihat di sebelah kanannya ada interpretasi langsungnya jika D sama dengan 0, jika D 0, Y sama dengan A. Kelompok acuan misalnya usaha non penerima promosi ya jika D sama dengan 1, daminya 1, Y sama dengan A tambah B. Nah, ini fungsi matematika nanti tetap kita lihat contohnya. Kelompok dami misalnya usaha penerima promosi, maka B itu dibaca sebagai beda rata-rata antara dua kelompok. Nah, nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa. Nah, perhatikan 4 pola penting dalam regresi dummy. Nah, ini bagian yang paling sering keluar saat diskusi kelas. Yang pertama, dua kategori, satu dummy untuk dua kelompok. Contoh pria, kodenya 1, wanita 0. Seperti itu. Kemudian berikutnya, lebih dua kategori. Nah, ini untuk kategori gunakan K1 atau dummy ya, satu kategori menjadi acuan. Contoh kota. Jadi ada kota, ada pinggiran, ada pedesaan pakai dua dummy. Nah, artinya berarti kan ini banyak banyak daminya. Kalau laki-laki kan perempuan, tidak ada non laki-laki atau abu-abu kan tidak mungkin kita jadikan pilihan ya. Sama ya. Jadi eh, nah, kalau warna itu juga banyak pilihan. Ya kayak kayak tadi lokasi kan bisa pinggiran, bisa kota, bisa pedesaan ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait interaksinya, dummy dapat dikalikan dengan X. Nah, tujuannya adalah untuk melihat beda pengaruh X antar kelompok. Nah, ini modelnya kayak tadi sudah dijelaskan. Nah, ada istilah dummy trap. Ini yang dihindari jangan sampai terjadi dummy trap ya, dummy trapnya ya. Jangan masukkan semua dummy sekaligus. Nah, jika semua kategori dimasukkan terjadi kolenialitas ya. Berarti eh, asumsi klasiknya kena dia ya. Solusinya tentu harus pilih salah satu kategori sebagai dasar atau baseline. Nah, ini contoh kasusnya ya. Apakah promosi pemerintah daerah menaikkan omset usaha kecil? Nah, Y-nya tentu omset bulanan usaha kecil dalam jutaan rupiah. Y-nya ya ini yang 18, 20, 19, dan seterusnya. Kemudian D-nya dummy program promosi, D1 jika menerima promosi daerah, 0 jika tidak menerima promosi. Nah, ini jadi usahanya itu 1, 2, 3 nih kayak gini. 1, 2, 3, 4 ini 0 berarti dia tidak menerima promosi dari pemerintah daerah. Kalau yang 5, 6, 7, 8 ini angka 1 berarti dia menerima promosi. Jadi dua kelompok. Kelompok yang tidak menerima promosi dan kelompok yang menerima promosi. Ya, jadi tidak ada 8 usaha kecil di Wamena untuk latihan manual ini ya. Nah, tugasnya bagaimana menyusun model reaksi dummy dan tafsirkan apakah kelompok penerima promosi memiliki omset yang lebih tinggi seperti itu. Itu membedakan kategorinya. Nah, ini kalau penyelesaian manualnya nanti kita lebih tepatnya kita kasih contoh soal terus kerjakan kayak gitu ya. Oke. Ya, langkah ini aman untuk dijelaskan tanpa software ya. Kita sementara lagi-lagi kita ajarkan secara manual, tapi kalau langsung dengan software SPSS, wah itu lebih cepat lagi ya. Nah ini, hitung rata-rata per kelompok. Nah, kelompok D, dummy yang 0, yang tidak menerima promosi, itu berarti kan ada 4
orang, 4 kelompok ya. Nah, dengan data kita lihat Y-nya itu 18, 20, 19, dan 21. Itu dijumlahkan semua dibagi 4. Hasilnya 19,5 yang ini ya. Jadi kelompok satunya yang 0 itu 18, 20, 19, 21 itu dijumlahkan. Hasilnya 19,5 kalau dibagi 4. Begitu juga kelompok D1-nya yang menerima promosi 24, 25, 26, 23. Ini jumlahnya terus dibagi dapatnya 24,5. Nah, langkah kedua tulis model. Model udah dapat belum? Berarti modelnya kan YI sama dengan A tambah B, DI tambah EI. Nah, rata-rata kelompok acuan D0 berarti rata-ratanya D0 itu 19,5 ya. Itu yang D0 sebagai kelompok acuan. Selisihnya tinggal dicari. 24,5 berarti itu yang B ya, yang kelompok apa? Dami satu ya, yang menerima promosi dikurangi tadi kelompok acuan 19,5 hasilnya 5. Nah, kalau kita sudah dapat 5, maka persamaan regresinya ya ada hat ya Y ini sehingga 19,5 yang tadi ya yang keacuan 0 karena A-nya tadi terus kemudian tambah 5D ya 5 dami. Jika D0 maka Y aksen ya adalah 19,5. Jika D1 maka Y aksen 20. Nah, ini menandakan bahwa interpretasi intinya usaha yang menerima promosi memiliki rata-rata omset 5 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan usaha yang tidak menerima omset karena selisihnya udah bisa kelihatan gitu lah ya 5,0 selisihnya seperti itu. Itu saya gampang ya kalau dilihat. Nanti kita kasih contoh soal untuk dikerjakan. Nah, pengembangan model. Nah, dummy ini bisa digabung dengan variabel kuantitatif. Nah, bentuk model campurannya kayak gini, yaitu dua lebih ini karena ada tambahan lagi. Kalau yang sederhana kan A tambah BD tambah error atau residual I. Sementara ini A tambah B1X, B2D sama plus E. Nah, terlihat. Ini kalau di sebelah lagi jika memakai interaksi ya. Interaksi itu nanti kalau pakai software memang paling cepat dikerjakan. Nah, X-nya itu bisa berupa biaya promosi, lama usaha, atau jumlah tenaga kerja. Sementara B1 menunjukkan pengaruh X terhadap Y, berapa ini angkanya nanti dicari B1-nya. B2 menunjukkan beda intercept antara kelompok D1 dan D2. Jadi nanti dibandingkan atau dikurangkan. Selisihnya berapa. Begitu juga, ya ini. Kalau ini ada B3-nya. B3 ini menunjukkan apakah pengaruh X berbeda antar kelompok. Kalau B3 signifikan, maka kemiringan garis atau slope itu regresi kelompok satu berbeda dari kelompok nol. Nah, kenapa ini penting? Ini berguna untuk bukan hanya sebab beda rata-rata, tapi apakah responnya juga beda atau tidak berbeda seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa variabel dummy itu dipakai untuk membawa data kategori masuk ke dalam model regresi. Kedua, bahwa koefisien dummy itu menunjukkan beda nilai rata-rata atau beda intercept antar kelompok. Nah, untuk kategori cukup gunakan K1 dummy. Nah, jika ingin melihat beda pengaruh X antar kelompok, gunakan interaksi ya. Nah, saya kira itu yang bisa dijelaskan dulu. Dummy ini bukan sekedar kode 01 tadi yang membedakan, tetapi alat untuk membedakan, membaca perbedaan antar kelompok secara terukur seperti itu. Oke ya, selesai untuk materi yang ini. Nanti kita berikan contoh dulu. Saya teruskan dulu ke materi yang apa eh, analisis data time series-nya ya, biar langsung sekaligus habis nanti kita latihan. Supaya yang penting materinya dipaparkan dulu ya. Karena kemarin harusnya kelompok-kelompok yang sudah dibagi itu mempresentasikan, namun karena
belum siap, ya sudah langsung Bapak ambil alih aja ya. Kita lihat data time series. Data time series. Oke. Selanjutnya data time series ya. Kalau tadi kita bicara tentang regresi variabel dummy, sekarang kita bicara data time series. Oke, data time series itu ya data yang runtut waktu membantu membaca pola masa lalu dan memprediksi kebutuhan masa depan. Nih, oke, posisi mata kuliahnya ini dan tujuannya yang pertama banyak keputusan manajemen bersifat periodik ya. Kalau tadi bersifat kategori ini periodik. Periodik itu stok penjualan, ya penjualan stok, penjualan, kemudian ada harga dan juga ada anggaran. Time series ini dibaca untuk membaca pola perubahan dari waktu ke waktu. Nah, output utamanya adalah ramalan yang membantu keputusan praktis. Nah, tujuannya membaca bagaimana kita memahami data time series dan juga komponen-komponen apa yang masuk dalam data time series. Kemudian kedua, kita akan memahami stasionaritas dan logika ARIMA. ARIMA itu singkatan ya. Kemudian mampu menjelaskan contoh ramalan sederhana secara manual. Nah, tahapannya baca pola ya, baca tidak periodik tadi, kemudian susun model sama persamaan, baru kemudian buat prediksi atau ramalan, baru kita mengambil keputusan. Nah, ini di definisi sederhananya ya. Jadi, ciri utamanya adalah kalau data temporer itu data dicatat berdasar atau berurutan menurut waktunya ya. Misalnya data disusun menurut periode harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan atau semesteran atau 1 tahunan. Nah, nilai sekarang itu sering dipengaruhi oleh nilai periode sebelumnya. Nah, urutan waktu itu tidak boleh diacak karena mengandung tadi informasi penting ya seperti itu. Nah, kita lihat di sebelah kanannya ini masalah grafik ya. Contoh penjualan bulanan toko beras di Wamena memperlihatkan kecenderungan naik dari bulan Januari sampai dengan Juni seperti itu. Ya, jadi garisnya naik terus titik-titiknya walaupun ya kita lihat naik semua walaupun dari April ke Mei ini sama Mei ke Juni itu datarnya nggak terlalu tinggi kayak dari Februari ke Maret atau April ke Mei kayak gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi contoh yang perlu kita bahas. Nah, komponen utama time series ya, yaitu 4 komponen itu ada tren, arah umum, dan data naik atau turun dalam jangka panjang. Itu tren ya, trennya apa naik atau turun. Kemudian musiman, pola berulang dalam periode tertentu seperti bulanan atau kuartalan, semesteran, tahunan, kayak gitu. Terus kemudian berikutnya adalah siklus. Siklus gelombang naik turun dalam periode lebih panjang. Dan berikutnya adalah acak, ya perubahan yang tidak terduga. Kemudian mana? Ya, perubahan yang tidak terduga karena gangguan atau kejadian khusus ya, unpredictable. Nah, kunci membaca data itu yang paling penting kita harus identifikasi dulu apakah data lebih banyak dipengaruhi tadi oleh tren, musiman, siklus, atau gangguan secara acak. Tuh. Nah, ini ada data stasioner ya. Pertama, rata-rata relatif tetap, varian relatif konstan, pola hubungan antar leg-nya ini tidak berubah tajam, tidak drastis. Nah, jika data belum statis, jadi ada istilah data stasioner dengan yang data belum stasioner ya. Perbedaannya kalau
data itu belum stasioner, ciri-cirinya bisa lakukan differencing, kemudian bisa gunakan transformasi log. Ini pakai formula atau rumus-rumus, namun bisa di-runs langsung di dalam SPSS. Kemudian bisa hilangkan tren apakah musiman terlebih dahulu atau seperti apa itu bisa dilakukan. Kemudian grafik lihat grafik yang di sebelah kanan ya. Ini bedanya belum stasioner kalau gambar yang biru muda, kalau biru tua itu lebih stabil atau sudah stasioner ya. Apa bedanya tadi sebelah kiri itu. Nah, grafik kiri bawah menggambarkan ide sederhana ya, data dengan tren kuat biasanya belum stasioner. Sedangkan data yang berfluktuasi di kisaran rata-rata lebih mendekati stasioner ya. Berfluktuasi, jadi dia naik turunnya kelihatan melewati garis-garis seperti itu. Oke, lanjut. Ah, ini kita mulai mengenal istilah yang namanya ACF ya, PACF dan juga ARIMA ya. Nah, ini ARIMA itu ternyata R-nya dipengaruhi masa lalu, I-nya differencing, MA error masa lalu. Nanti kita lihat rumusnya ya. Ini ACF juga istilah-istilah dalam eh, ekonometrik yang memang sebenarnya tidak tidak umum, tapi ini sangat sangat sering dilakukan dalam formula-formula dalam kita mengerjakan tadi regresi dan juga terutama dalam hal data time series ini yang mungkin muncul. Oke, ini langkah analisis yang mudah diingat ya, output akhirnya, tapi langkahnya harus berurut ya. Yang pertama susun data menurut waktu, kemudian buat grafik time plot yang tadi ada grafik yang dicontohkan, kemudian identifikasi tren dan musim, kemudian cek tadi dia sudah stasioneritas, stasioner atau belum, kemudian milih metode atau model, baru buat ramalan dan keputusan. Nah, ramalan yang baik itu bahwa harus dapat diterjemahkan menjadi keputusan seperti stok, anggaran, target penjualan, atau kebijakan operasional. Nah, berikutnya contoh kasus di Wamena ya. Perkiraan permintaan beras untuk menyiapkan stok bulan berikutnya. Kita lihat data penjualan beras selama 6 bulan terakhir ya dari mulai Januari sampai Juni. T-nya itu tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlahnya Y ini ya permintaan permintaan berasnya ya setiap tahun 120 dan sampai dengan Juni itu selalu naik dalam 6 bulan terakhir. Nah, setelah ini angkanya itu bisa dibuat grafik, grafiknya itu sebelah kanan. Jadi pola menunjukkan trennya itu naik. Ini mengisyaratkan bahwa kuota stok bulan Juli kemungkinan juga naik. Karena dia naikannya rata ya, tidak tiba-tiba dari 120 terus naik ekstrim 250 misalnya. Itu gambarnya pasti dia naik eh, melebihi 160 berarti kan tajam terus tiba-tiba turun. Nah, itu yang dibilang trennya seperti itu. Oke, kita lihat ini untuk menyelesaikan manual ya ramalan Juli. Kalau karena sudah dia dapat datanya ini Januari sampai Juli ya, kita lihat ramalan Juli dilihat dari mana itu 134 ya. Jadi lihat April, Mei, Juni, Juli 134, 140, 145. Jadi 3 bulan terakhir itu yang diambil jadikan dasar ya untuk menghitungnya ya. Terus dibagi 3 dapat 139,67 atau 140. Jadi sudah diprediksi dengan 3 bulan terakhir yang trennya dari 134 tambah 140 tambah 100 dibagi 3 dapatnya 139,67 dibulatkan 140 ya itu namanya moving average 3 bulan. Nah, beda halnya dengan tren linier. Nah, ini masukkan lagi Y aksennya. Y aksennya pakai rumus ya. Untuk T sama dengan 7 ramalan Juli. Juli itu 148,132 jadi 148 karung. Beda kita menggunakan tren apa
rumus moving average 3 bulan dengan tren linear. Perbedaannya ya lebih menangkap arah tren, relevan saat data jelas meningkat, baik untuk diskusi keputusan stok. Ini ada catatannya. Nah, kesimpulannya bahwa time series ini adalah data yang tersusun menurut waktu dan dipakai untuk membaca pola serta membuat ramalan. Nah, komponen utamanya adalah tren tadi, musiman, siklus, dan acak. Ada stasionaritas, ya penting terutama untuk model lanjutan seperti ARIMA ya tadi. Kemudian metode sederhana seperti moving average ya, dan tren linear sangat cocok untuk pengantar ya untuk teman-teman. Nah, dalam contoh tadi di Wamena, pola penjualan beras menunjukkan tren naik sehingga keputusan untuk stok bulan berikutnya dapat disiapkan lebih baik ya. Oke, jadi sudah dua materi sudah selesai ya. Kita akan latihan kembali ya untuk yang model yang pertama ini yang variabel dummy dulu kita akan latihan. Oke, saya langsung coba menjelaskan juga yang kembali ke variabel dummy untuk yang contoh soal ya. Kita langsung ke saya coba kasih contoh yang ini sudah saya buka ya. Ini supaya lebih ini meningkatkan pemahaman untuk variabel dummy. Tren tadi sudah dijelaskan secara umum dulu. Nah ini, perhatikan Bapak Ibu. Nanti ini akan saya share ya untuk bahan belajar, termasuk data time series juga nanti kita akan berikan. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pelatihan kewirausahaan itu berhubungan dengan omset bulanan pedagang mama-mama di pasar Wamena atau tidak. Nah, variabel Y adalah omset bulanan dalam jutaan rupiah. Variabel D-nya itu adalah status pelatihan dengan kode 1 untuk sudah ikut pelatihan dan 0 untuk belum ikut pelatihan. Jadi sudah ya. Yang 0 belum ikut, yang 1 udah ikut. Nah, ini datanya. Bapak Ibu lihat. Nomor ada berapa data ini? Ada 8 data ya. 8 data. Kemudian eh, daminya yang 0 itu belum ikut pelatihan, yang 1 itu sudah ikut pelatihan. Kemudian omsetnya itu ada 6, 7, 8 dan seterusnya. Omsetnya naik terus ya. Bahkan tapi nanti di setelah 10 itu dia turun jadi 11, naik lagi 12, tapi turun lagi ke 11. Tapi masih mengandung rata-rata yang trennya cukup bagus lah. Sehingga datanya dibagi dua, 4 yang sudah yang belum ikut dan 4 yang sudah ikut. Nah, kita lihat kalau kita hitung rata-rata omset kelompok D 0, kemudian hitung rata-rata omset kelompok D1 yang sudah ikut pelatihan, kemudian susun persamaan regresi dummy, kemudian tafsirkan koefisien dummy dengan bahasa sederhana. Nah, baru kita hitung nilai prediksi dan residual sederhana. Nah, cara menyelesaikannya sama kayak tadi. Yang pertama hitung rata-rata kelompok D0 ya, berarti yang ini angkanya 6, 7, 8 sama 7 lagi. 6, 7, 8, 7 ya. Itu kelompok 0. Sehingga 4 angka ini dibagi 4 dapatnya 28 dibagi 4. Nah, maka konstantaannya itu dapat 7. Karena kelompok D0 ini dipakai sebagai kelompok
referensi atau kelompok acuan ya yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Langkah kedua, hitung rata-rata D1 sama ya. Data Y-nya itu dijumlahkan dibagi 4. Hasilnya dapat 11. Jadi kelompok rata-ratanya itu 11. Kemudian hitung koefisien dummy ya. Jadi persamaannya sudah didapat ya. Karena B itu rata-rata D1 dikurangi rata-rata D0. Jadi 11 dikurangi 7 dapatnya 4. Sehingga persamaan regresinya Y aksen sama dengan 7 ya. 7 ini yang kelompok acuan, yang A atau ditambah 4D. Tadi kan dapat 4 ini. Nah, ini maknanya bahwa pedagang yang sudah ikut pelatihan memiliki omset rata-rata 4 juta rupiah lebih tinggi daripada pedagang yang belum ikut pelatihan. Karena positif. Kalau negatif di sini baru hasilnya itu dia lebih kecil itu. Jadi memaknai persamaan regresi. Terus kemudian hitung nilai prediksi dan residual. Nah, bedanya Y aksinya itu 7 tambah 4D ya. 7 tambah 4D ya. 7 ada berarti 4 kali D, DJ 0 ya. Kenapa 4D itu kan berarti 0 ya. 4D ya. Ini 7 ditambah 4D. 4D-nya itu berarti 4 kali 0 ya. Jadi 7 tambah 0 hasilnya 7. 6 dikurangi 7 dapatnya min 1. Ya, tabel ini bisa ya, hitung-hitungnya ya. Paham? Paham ya? Karena lihat rumus di atas. Oke. Siapa? Oke, terus kemudian berikutnya kita sudah dapat angkanya, kita lihat min 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya soal 1, model ini sangat mudah dimahami karena koefisien dummy-nya langsung menunjukkan selisih rata-rata dua kelompok. Nah, itu contoh yang kategorinya 1. Nah, sekarang kita lihat dummy lebih dari 2 kategori. Nah, contohnya ini. Seorang peneliti ingin membandingkan omset bulanan usaha kecil berdasarkan lokasi usaha, yaitu kota, pinggiran, dan kampung. Berarti ada 3. Nah, variabel Y adalah omset bulanan dalam juta rupiah sama. Karena ada 3 kategori, kalau tadi di atas 2 kategori ya, yang ikut sama yang belum ikut. Kalau ini 3, maka diperlukan 2 dummy. Nah, dalam soal ini, kampung dipakai sebagai kategori referensi kampung. Ya. Referensi atau acuan. Nah, ini definisi dalamnya D1, 1 jika lokasi kota, 0 jika bukan. D2, 1 jika lokasi pinggiran, 0 jika bukan. Nah, kampung menjadi kategori referensi atau kampung acuan, yaitu mana D1 sama dengan 0 dan D2 sama dengan 0. Ya, nih. Kita lihat ya. Ini datanya, lokasinya kampung, kampung, kota, kota, pinggiran. Ya, ada 3 lokasi ya, masing-masing 2. D1 kota, ya D2 pinggiran, ya, ini 0, 0, 1, 1 ya. Kemudian 0, 0. Nah, ini berbeda ya. Kemudian D2 pinggiran 0, 0. Nah, itu berarti kalau 1 jika lokasi kota ya. Kemudian ini membedakan terus omsetnya 89. Nah, kemudian yang harus dikerjakan oleh kita adalah hitung rata-rata omset kelompok kampung, kota, dan pinggiran. Susun model sistemnya untuk 3 kategori, kemudian tafsirkan hasil kontrakta koefisien D1 dan koefisien D2 ini, yang pinggiran sama kota. Jelaskan mengapa tidak boleh menggunakan 3 dummy sekaligus ya. Pertama, hitung rata-rata kelompok kampung. Nah, kelompok kampung itu kita lihat 8 tambah 9. Yang omsetnya ya, 8 tambah 9 dibagi 2. Ini yang kampung toh. Jadi ada kampung 2, kota 2, pinggiran 2. Hasilnya 8,5. Karena kampung ada kelompok acuan atau referensi, maka A-nya sudah didapat, yaitu 8,5. Langkah kedua, hitung rata-rata kelompok kota. Gitu juga sama ya, dijumlahkan 14 tambah 15 dibagi 2. Mestinya 14,5. Nah, karena koefisien
dami kota dihitung sebagai selisih terhadap kampung, maka 14,5 dikurangi 8,5 ya. Berarti kan kelompok kota dikurangi yang tadi 8 apa kampung. Dapatnya 6 ya. Itu rata-rata kelompok kota. Kemudian kalau kelompok pinggiran sama ya, dapatnya 3. Nah, setelah itu kita bisa nyusun kelompok regresinya karena sudah didapat angkanya ya. Berarti Y aksen sama dengan 8,5 ini angkanya tambah 6 ini yang di atas yang kota punya, kelompok kota 6 D1 dan 3 itu yang kelompok pinggiran D2 seperti itu ya. Oke, jadi berdasarkan model yang sudah didapatkan itu, jika lokasi kampung maka D1 sama dengan 0 dan D2 0 sehingga Y aksennya adalah 8,5 sebagai angka acuan atau referensi. Nah, kalau kota itu 14,5 sementara ya kota terus untuk pinggiran itu adalah 11,5 rata-ratanya seperti itu. Nah, kesimpulannya usaha di kota memiliki omset rata-rata 6 juta rupiah lebih tinggi daripada usaha di kampung karena positif tandanya. Kemudian usaha pinggiran dengan omset rata 3 juta rupiah lebih tinggi daripada usaha di kampung. Jadi pembandingnya itu yang lokasinya di kampung ya. Agak ada gambaran ya untuk dummy ini ya agak cukup cukup bisa dipahami lah. Makanya baca aja contohnya nanti kalau penelitian paling seperti itu contohnya. Kemudian yang tadi istilah variabel dummy apa trap ya. Nah, jika peneliti membuat 3 dummy sekaligus kayak tadi kota, pinggiran dan kampung, lalu tetap memasukkan konsentrasi model akan mengalami multikolonialitas sempurna. Nah, karena itu satu kategori itu harus dijadikan referensi. Inilah alasan dalam tiga kalau gitu hanya dipakai 2 dummy saja kayak gitu. Jadi tidak bisa tiga tiga. Ada pilihannya 1, 2, 3 tidak cukup 1, 0 dan 1 gitu. Nah ini ringkasan 2 contoh soal tadi ya. Kalau contoh soal 2 kategori, ini 3 kategori, daminya 1, ini daminya 2. Rata-rata kelompok desa 0, rata-rata kelompok kampung, ini soal 2-nya. Kemudian selisih 2 kelompok, ini selisih tiap kategori terhadap preferensi bedanya antara soal 1 dan soal 2. Seperti itu ini penjelasannya. Oke. Oke, dari contoh itu dirancang agar mahasiswa dapat memahami regresi tanpa harus langsung memakai software ya. Jadi jika mahasiswa tadi menghitung dengan hati-hati, mampu membaca rata-rata kelompok, menentukan kelompok referensi atau acuan, menyusun model dan menafsirkan atau apa menarasikan atau apa presentasikan atau menjelaskan koefisien, maka inti materi reaksinya sudah dipahami dengan baik. Saya kira itu. Nah, ini sumbernya kita pakai terutama Gujarati ya di Basic Econometrics. Itu untuk eh, dummy ya. Nanti saya akan share materinya supaya bisa menjadi bahan belajar ya. Jadi saya juga nggak usah suruh latihan lagi nanti. Saya sampai 2:30 aja ya. Kita akhiri ya, Pak Alpon. Siap, Pak. Siap. Oke, Siap-siap. bahan materi. Oke, terus kemudian untuk kita coba lihat contoh yang saya tarik share dulu.
Oke, kita lanjut ke yang penjelasan data time series ya. Begitu langsung saya jelaskan contohnya. Ini materinya nanti akan di-share ya. Ya, sekali lagi bahwa materi data time series ini dalam bukunya menekankan kemampuan membaca pola data menurut waktu ya, menurut waktu, kemudian memahami tren dan memahami logika tadi ada istilah stasioneritas dan belum stasioner dan membuat prediksi atau ramalan sederhana untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya, untuk latihan manual di kelas, metode yang paling mudah dipakai adalah moving average dan trend linear sederhana. Itu yang tadi sudah di dalam slide saya sudah jelaskan. Ya, tujuannya tentu membantu latihan mahasiswa memahami perbedaan data time series dengan data biasa. Nah, kemudian melatih mahasiswa menyusun ramalan sederhana secara manual, kemudian melatih mahasiswa membaca pola tren pada data yang secara bulanan, kemudian menghubungkan hasil ramalan dengan keputusan manajer seperti stok pembelian dan target penjualan. Nah, pertama, data time series ini adalah data yang dicatat berurutan waktu ya. Misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau 6 bulan atau per semesteran. Nah, analisis time series ini dipakai untuk membaca pola masa lalu dan memprediksi nilai masa depan ya. Jadi memang tadi ada setelah kita tahu data trennya selama 6 bulan, bulan ketujuh itu sudah bisa membuat prediksinya. Kemudian komponen time series yang paling sering dijelaskan adalah tren, musiman, siklus, dan unsur acak. Nah, ya untuk latihan cukup pakai yang moving average dan trend linear. Nah, jadi saya berharap teman-teman mahasiswa itu jadi bukan menghafal atau mengingat rumus yang rumit, tapi pada logika membaca pola dan pengambilan keputusan. Nah, ini contoh soal moving average ya yang 3 bulan. Sebuah toko sembako dia ingin memperkirakan permintaan gula pada bulan Juli berdasarkan pada penjualan 6 bulan terakhir. Nah, data disajikan dalam satuan karung. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti bisa diprediksi bulan Juli itu berapa gitu ya. Lihat. Tugasnya bagaimana mahasiswa menghitung ramalan penjualan bulan Juli dengan metode moving average 3 bulan. Kemudian jelaskan arti hasil ramalan untuk keputusan toko atau stok. Nah, ini kita cara kerjakannya ya. Seperti ini. Untuk April, ya langkah satu pilih 3 bulan terakhir karena yang dipakai adalah moving average 3 bulan terakhir. Makanya April, Mei, Juni. Jadi 90 tambah 94 tambah 97, 281 dibagi 3 dapatnya 93. Jadi diperatkan 94 karung ya. Seperti bulan untuk berpakai dengan menggunakan rumus eh, moving average 3 bulan ini, maka diprediksi bahwa bulan Juli jumlah gula ya permintaan itu naik jadi naik apa turun ya? Sama ya dengan tahun yang 93 94 turun ya. Sama dengan tahun bulan Mei ya karena 97 itu bulan Juni itu naik 97 karung seperti itu. Oke, sehingga bisa diinterpretasikan hasilnya ya jika penjualan relatif sama seperti 30 tahun terakhir toko-toko dapat memperkirakan kebutuhan gula bulan Juli itu sekitar 94 karung. Ya, untuk keamanan stok, pemilik toko dapat menyiapkan sedikit lebih banyak, misalnya 96 sampai 98 karung. Nah, jadi metode ini sangat cocok untuk pengantar di kelas karena hitungannya sederhana dan cepat. Saya kira Bapak Ibu mudah juga menghitungnya. Kemudian contoh yang kedua ini sebuah kios ingin memperkirakan penjualan M6 bulan Juli berdasarkan data penjualan 6 bulan terakhir ya. Ini kayak gini. Kode waktunya 1, 2, 3 ada 6. Angkanya sebenarnya di mana? Nah, buat tabel bantu T, Y, sampai dengan T2 dan TY. Nah, kemudian hitung persamaan tren linear sederhananya. Hitung ramalan penjualan bulan Juli. Nah, ini beda ya.
jelaskan arti hasil ramalan untuk keputusan stop. Jadi beda dengan yang tadi satu kategori ya. Ini tren dengan soal yang sama ya, soal yang berbeda tentunya ya. Ini karena ini bicara tentang air mineral ya, tingkat penjualan ya, penjualannya itu ada 50 dan seterusnya sampai yang ke-6 itu 69, ini juga trennya naik ya. Nah, buat tabel T kita lihat penyelesaiannya, tabelnya ini rumusnya ya, C, T-nya dikuadratkan, hasilnya ini, kemudian TY berarti T kali Y. 1 kali 50, 2 kali 54, angka ini ya dapat ya. Totalnya 1315. N-nya, nah, maka hitung koefisien B dengan rumus. Ini rumusnya nggak boleh salah ya. Jadi rumus yang tebal ini diambil. Kita sudah lihat ya, kita tinggal masukkan N-nya 6. Terus sigma TY. TY itu berarti di atas sini. TY ya, sigmanya 1315. Tinggal masukkan. Nah, kalau matematika begini harus bedakan. Mana yang harus diselesaikan? Yaitu dalam kurung dulu diselesaikan. Kayak ini 21 dan 235 dikalikan dulu. Gitu juga 6 kali 1315. Jadi nanti turun di bawah ini dapatnya seperti ini. Ya, begitu juga pembagiannya. Jadi dapatlah 3,78 untuk B-nya. Kalau B sudah dapat, berarti kita masukkan dalam A. Nah, B-nya kan udah dapat 3,746. Tinggal masukkan 3,43 ya hasilnya ini. Sehingga A-nya dapat 46,400. Nah, langsung kita bisa bikin persamaan trennya seperti ini. Kalau menghitung ramalan Juli, ya yang ketujuh berarti tinggal masukkan ya 46,400. Nah, tinggal T-nya kasih 7, dapatnya angkanya 72,61. Jadi dibulatkan 73. Nah, sehingga ramalan penjualan bulan Juli itu adalah 73 dus. Sudah bisa ya? Itu sudah bisa mempresentasikan seperti ini ya. Jadi interpretasinya data menunjukkan tren naik dari Januari sampai Juni. Nah, jika kecenderungan ini berlanjut, kios dapat memperkirakan penjualan bulan Juni sekitar 73 dus setelah kita hitung tadi. Untuk kemauan kios dapat menyiapkan stok 74 sampai 75 dus. Kemudian perbandingannya, kelebihannya sangat mudah dihitung dan cepat dijelaskan. Lebih baik untuk data yang menunjukkan arah naik atau turun. Jadi kalau ini yang trennya fluktuasi, maka cocok tren linear. Ya, terus kemudian keterbatasan kurang kuat menangkap tren yang terus naik. Kemudian lebih awal dan penghalusan data. Nah, kalau untuk yang tren linear itu hitungannya sedikit lebih panjang, data dengan tren yang jelas. Oke, jadi analisis data time series ini dipakai untuk membaca pola data menurut waktu dan membuat prediksi atau ramalan. Seperti itu. Ya, time series adalah data yang terus menurut waktu, fokus utamanya adalah membaca pola dan prediksi masa depan. Moving average cocok untuk pelatihan sederhana dan penghalusan data. Tren linear cocok untuk data yang menunjukkan arah naik turunnya ya. Itu nanti selanjutnya eh, saya kirim soalnya untuk dikerjakan di rumah untuk latihan ya. Nanti share jawabannya di grup kelas aja ya untuk materi yang eh, variabel dummy dan juga data time series. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan atau pertanyaan, ada? Tidak ada ya, Pak Alpon? Siap, aman Pak. Aman ya, cukup cukup dipahami ya yang tadi dijelaskan. Siap Tidak Pak. terlalu rumit regresi uji asumsi klasik ya. Nah, intinya Siap. tadi kalau kita matematika ekonominya harus menghitung dengan baik. Oke, eh tadi istilah yang di data time series itu ada ACF ya. ACF itu singkatan dari auto correlation function, kemudian PACF itu partial auto correlation function ya.
Baru ARIMA itu autoregressive integrate moving average ya. ICP ini untuk melihat hubungan antara nilai data sekarang dengan nilai data pada beberapa leg atau periode sebelumnya. Nah, dalam materi tadi, ACF ini jelaskan sebagai alat untuk mengukur hubungan nilai sekarang dengan beberapa leg sebelumnya. Nah, kalau PACF-nya, Partial Autocorrelation Function itu dipakai untuk melihat hubungan murni antara data sekarang dan leg tertentu setelah pengaruh leg-leg lain dikendalikan. Ya, ini paling bagusnya pakai software ya. Jadi kalau ACF melihat hubungan total, PACF itu melihat hubungan yang lebih bersih. Nah, bagaimana dengan ARIMA? Nah, ARIMA ini sebenarnya model time series yang dipakai untuk analisis dan peramalan data runtut waktu. Nah, dalam materi kita itu ARIMA itu diberikan menjadi AR, autoregressive, yaitu nilai sekarang dengan dipengaruhi nilai masa lalu. I-nya itu integrates, ya, artinya data dibuat stasioner lebih dahulu, biasanya dengan differencing, ya. Baru MA-nya itu moving average, artinya nilai sekarang dipengaruhi oleh error masa lalu. Nah, notasinya itu ada P di key order autoregresi, D-nya jumlah differencing, Q-nya order MA ya. Jadi ACF dan PACF ini adalah alat bantu untuk membaca pola hubungan data dengan masa lalunya. Sementara ARIMA ini adalah model peramalan time series yang memanfaatkan hubungan masa lalu, proses differencing, dan error masa lalu. Saya kira itu ya yang bisa Bapak sampaikan untuk dua materi yang harusnya disampaikan materi satunya besok, tapi besok kita tidak kuliah, langsung dianggap selesai untuk pertemuan ke-6 di sore hari ini. Saya kira gitu, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan yang didiskusikan lagi, kita akhiri saja ya Pak Alphonse. Siapa? Oke, Bu Nova lagi di rumah kah? Izin Pak, iya Pak di rumah Pak. Oke, siap ya. Jadi kita cukupkan dulu untuk kuliah kita yang terkait materi 5 dan 6 ya. Nanti materinya akan di-share di grup untuk dipelajari lebih lanjut ya, untuk sebagai bahan belajar kalian. Ya, nanti sampaikan ketika dosen berikutnya yang mengajar, biasa Pak Sultan bilang sudah menjelaskan materi sampai sesi 6 ya, termasuk yang terakhir itu adalah masalah data time series ya. Nanti disampaikan. Kan ada riwayatnya di grup ya. Baik, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Terima